warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan sahabat sehat sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, buat para penonton yang baru mengikuti channel ini, selamat saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya sehingga acara channel ini dapat terselenggara dengan baik. Ya baik, para sahabat sekalian, eh, saya akan men-sharing hari ini tentang keluhan dari beberapa pasien. Jadi hari ini banyak pasiennya lansia. Ya, lansia. Kalau lansia itu banyak datang ke saya itu dengan keluhan sakit pinggang, nyeri lutut, kemudian dia kadang depresi. Ya. Di sini saya ingin menyinggung bahwa banyak sekali orang-orang tua yang sekarang datang itu dia didampingin. Nah, orang tua itu kalau berobat itu harus didampingin. Kenapa harus didampingin? Karena kan kalau orang tua itu kan pendengarannya udah kurang ya. Pendengarannya udah kurang, kemudian penglihatannya juga udah kabur. Jadi kalau dia tidak didampingin, maka kalau kita panggil nanti pasiennya nanti nggak dengar. Sehingga kalau kita pun jelasin pengobatannya, terapinya, jadinya tidak sampai maksud yang kita ingin sampaikan. Makanya kalau misalnya membawa orang tua berobat, khususnya orang tua harus didampingin. Kemudian orang tua ini kan dia, apalagi dia udah 50 tahun ke atas, kalau udah 50 tahun ke atas itu fungsi organnya menurun. Kalau fungsi organnya sudah menurun, maka dia akan sering terjadi apa? Sering terjadi nyeri lutut, emahnya sering kambuh. Makanya untuk makanan yang pedas, asem, mie kalau bisa dihindari. Kemudian nanti dia ada penyakit pikun juga. Untuk orang tua ini dia harus ada kegiatan. Untuk orang tua itu lansia dia harus ada kegiatan, tidak boleh berdiam sendiri di rumah. Kan sering kita berpikir bahwa kalau misalnya udah tua, gak usah ngapa-ngapain, di rumah aja, duduk-duduk, banyak-banyak berdoa, salah ya. Jadi orang lansia itu selain dia beribadah, dia harus dikasih satu pekerjaan yang dia sukai. Contoh misalnya kayak ibu-ibu dia suka menyulam atau menjahit, biarkan dia menjahit menyulam. Ada ibu-ibu yang dia suka mengaji, gak apa-apa mengaji terus. Supaya apa? Supaya otaknya itu tidak apa istilahnya, tidak melebar gitu. Jadi cerebrumnya itu, jadi otaknya itu tidak melebar sehingga tidak cepat pikun gitu. Kemudian orang tua ini dia kan suka mengeluh, suka ngomong yang berulang-ulang, kemudian suka ngomong sendiri, kemudian suka marah-marah. Nah, kalau itu kita selaku orang yang ada di rumahnya harus mendampinginya, jadi bukan malah memarahinya. Jadi kalau memang pada saat dia usianya udah 50, 60 tahun gitu, maka dia kadang gampang tersinggung, jadi kembali lagi seperti anak kecil. Makanya kita selaku anak atau keluarga, jadi harus kitanya harus paham. Kitanya harus paham, kemudian kitanya harus mengerti bahwa keadaan memang orang tua kita ini lansia. Tidak boleh kita membuat hati dia tuh tersinggung, karena orang tua ini kan dia gampang depresi. Kemudian biarkan mereka melakukan hobinya sendiri gitu. Jadi tetap lakukan hobinya sendiri, tetap olahraga. Kemudian untuk orang tua ini kan dia sering nyeri lutut. Nah, nyeri lutut itu kan biasa kan karena, kalau orang awam bilangnya sering karena olinya udah habis ya. Padahal memang karena sering terjadi apa? Proses osteoporosis, yaitu pada orang tua yang memang kadar susunan tulangnya di tulangnya itu udah nggak padat lagi. Jadi
eh, tubuh itu udah kurang menghasilkan kalsium sehingga diperlukan suplemen untuk kalsium. Tubuh kita tuh sebenarnya bisa menghasilkan kalsium sendiri, yaitu dengan cara berjalan. Karena tulang itu begitu dia bergesekan maka dia akan menghasilkan kalsium. Makanya untuk yang orang tua eh, jangan berdiam sendiri aja di rumah, boleh jalan-jalan sekitar halaman rumah, kemudian pergi pengajian boleh, atau bantu-bantu di tempat yang lain sehingga orang tua itu punya aktivitas. Dan jangan dibiarkan orang tua itu selalu sendiri dan tidak ada teman ngobrol gitu. Karena orang tua itu kan dia sukanya bicara dan kita itu harus suka mendengar. Nah, orang tua itu, orang lansia itu dia lebih suka kita tuh mendengar. Gak usah dibantah, pokoknya kalau dia ngomong ya didengerin aja, kemudian dinikmati aja. Iya, iya bener, oh iya bagus itu, gitu aja udah mereka udah seneng. Jadi dibiasakan untuk orang yang kita punya orang tua yang sudah lansia. Pesan saya itu yang pertama, kalau berobat tolong didampingin. Apalagi kalau orang tua kan sakitnya banyak dan selalu berobat itu obatnya pasti banyak. Makanya harus didampingin. Yang kedua, eh, selalu beraktivitas. Selalu beraktivitas di lingkungan sehari-hari. Lakukan apa yang mereka suka, hobi yang mereka suka. Kemudian yang ketiga, dibiasakan untuk kesehatan matanya itu yaitu dengan membaca. Kalau emang dia udah rabun, dipakai kacamata, atau dia memang belum rabun, dia diusahakan biar kalau yang Islam boleh dibiasakan untuk mengaji. Kemudian untuk yang umumnya bisa dengan membaca. Jadi dengan membaca itu bisa mempertajam lagi penglihatannya. Jadi jangan sampai tidak ada kegiatan untuk yang orang tua. Kemudian yang terakhir, selalu menjaga perasaan orang tua sehingga tidak menjadi depresi. Kenapa supaya tidak jadi depresi? Karena orang tua ini dia gampang tersinggung. Jadi usahakan kita menjaga perasaan dia dengan berkata yang baik-baik, kemudian selalu mendukung hal yang baik-baik sehingga dia tetap ada semangat hidup, kemudian bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya. Mungkin sekian saja dulu video edukasi saya hari ini tentang pengalaman saya untuk menangani pasien lansia yang sering berobat. Mungkin kalau ada salah, saya mohon maaf, itu datang dari saya sendiri. Kalau misalnya video saya dianggap bagus, maka silakan beri apresiasi. Kemudian jangan lupa like, share, subscribe, and komen di bawah sini. Ya, semoga kita saudara sehat selalu dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video edukasi saya kali ini. Tunggu video-video edukasi saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.